daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat sepekan selengkapnya. Saudara, perkembangan suatu kota tidak terlepas dari keamanan kota tersebut. Masyarakat di Kabupaten Fakfak berharap di tahun 2025, keamanan kota Fakfak dapat terus lebih baik dari tahun sebelumnya. Situasi keamanan dan ketertiban di suatu daerah memberikan pengaruh pada berbagai aspek, termasuk di dalamnya tempat hunian komersial seperti hotel. Tersebut diakui General Manager Hotel Grand Papua Fakfak, Muhammad Salahuddin Ahmad. Kepada tim liputan, Muhammad Salahuddin mengapresiasi keadaan Kamtimas di Kabupaten Fakfak. Situasi keamanan juga akan berpengaruh pada tingkat keamanan di hotel tempat kerja mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Salahuddin selaku GM Hotel Grand Papua Fakfak menyampaikan selama bulan Desember 2024, alhamdulillah okupansi hotel cukup bagus, di atas 50%, dan juga kondisi keamanan ketertiban di lingkungan hotel dan Fakfak secara keseluruhan cukup bagus, terkendali. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Dandim yang telah menciptakan suasana keamanan di lingkup Kabupaten Fakfak. Tentu hal ini sangat berdampak juga pada kenyamanan bagi tamu-tamu kami juga yang ada di Hotel Grand Papua Fakfak. Kami juga berharap di tahun 2025 ini akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi. Semoga kunjungan tamu-tamu yang ke Fakfak akan meningkat. Tentu hal itu sangat kami harapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salahuddin juga berharap di tahun 2025, situasi Kamtipmas sebagaimana yang diketahui di tahun 2024 akan terjadi juga di tahun 2025. Dan itu akan mempengaruhi tingkat hunian yang terjadi di Hotel Grand Papua Fakfak. Saudara, mendukung keamanan saat Natal dan Tahun Baru, Gerakan Pemuda KEI Kabupaten Fakfak membantu keamanan saat ibadah Natal dan Tahun Baru di setiap rumah ibadah. Hal ini dilaksanakan karena gerakan sosial kemasyarakatan merupakan modal keamanan dan kedamaian di Kabupaten Fakfak. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Gerakan Pemuda KEI yang disingkat GPMK Kabupaten Fakfak, Martinus Fawoman, kepada tim liputan yang senantiasa memantau anak-anak muda KEI yang mengimplementasikan program kerjanya. Salah satunya adalah PAM di rumah ibadah saat melaksanakan ibadah Idul Fitri maupun ibadah perayaan Natal setiap tahun. Martinus Fawoman, pemeluk Katolik, ketika diwawancarai kepada tim liputan menyampaikan terima kasih kepada saudara anggota GPK Kabupaten Fakfak yang beragama Muslim sebanyak 40 orang lebih bersama tim PAM TNI Polri melakukan pengamanan jalannya ibadah Natal tahun 2024 di setiap rumah ibadah. Terima kasih. Pertama, saya sebagai Ketua Organisasi Gerakan Pemuda KEI Kabupaten Fakfak menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Gerakan Pemuda KEI, terutama yang Muslim, yang mulai pengamanannya dari Natal sampai Tahun Baru. Jadi kemarin setelah evaluasi kita turunkan anggota GPK sebanyak 43 orang yang terlibat dalam pengamanan gereja-gereja yang ada di kabupaten. Luar biasa. Jadi sekitar 43 itu kita melaksanakan gereja-gereja yang terbesar, gereja-gereja yang besar-besar yang berurusan langsung dengan jalan raya, lalu lintasnya orang, kendaraan dan manusia, sehingga melaksanakan tugas dengan baik mulai dari seberang Danau Weria sampai ke sekitaran Wagum. Jadi ini
Martinus menyampaikan terima kasih juga kepada masyarakat Fak-Fak karena toleransi tidak hanya bicara tetapi dibuktikan di lapangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada TNI Polri di Kabupaten Fak-Fak, Polda Papua Barat yang telah bekerja sama dengan GPK Kabupaten Fak-Fak selama tahun 2024. Dan juga kepada semua masyarakat yang ada dimanapun berada, sehingga hal yang sama ini boleh dilaksanakan dimanapun. Sehingga kita toleransi itu tetap bukan hanya bicara, tapi harus dibuktikan dalam lapangan. Dan saya juga terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak, Bupati, Wakil Bupati, seluruh jajarannya yang juga membantu kami dalam kegiatan ini. TNI Polri yang luar biasa yang bersama-sama dengan kami selalu bekerja sama di lapangan, terutama Polda Papua Barat juga yang selalu mendukung kami dalam kegiatan-kegiatan pengamanan. Semoga tahun-tahun depan kita tetap bersama dan bersatu lebih baik lagi. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati. Sesuai data evaluasi yang disampaikan Martinus Fawoman, sebanyak 43 orang anggota Gerakan Pemuda KEI yang disingkat GPK Kabupaten Fak-Fak beragama Muslim terbagi habis dan turun melakukan pengamanan pada saat Natal dan Tahun Baru. Mereka tersebar di rumah ibadah yang ada di Distrik Fak-Fak Tengah, Distrik Fak-Fak, Distrik Pariwari, seputar wilayah kota Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kios papan yang menjual bensin eceran dan minyak tanah meledak dan mengakibatkan kebakaran besar. Api dengan cepat menjalar ke rumah warga lainnya di Jalan Ternate pada Kamis 2 Januari 2025. Kebakaran sebuah kios penjual BBM eceran terjadi pada Kamis siang sekitar pukul 14.00 di Merauke, Papua Selatan. Kejadian bermula saat pemilik kios Daeng Suat akan mengisi bensin yang akan dituang ke botol eceran, namun tiba-tiba meledak dan menyambar pemilik kios beserta istrinya. Bangunan kios yang terbuat dari kayu dengan cepat terbakar dan merambat ke 7 petak rumah dan kios di sekitarnya. Usai mengeluarkan korban dari dalam rumah, warga langsung melarikan kedua korban ke rumah sakit karena luka bakar yang diderita. Jadi kebakaran mulanya dari kios. Jadi kebetulan Om yang punya kios ini dia juga ada jualan bensin. Jualan bensin. Jadi mungkin tadi tuh sempat mungkin takar bensin. Langsung pada saat waktu takar bensin percikan api mulai dari situ. Ya kebetulan kan cuaca juga panas. Jadi terbakar itu masih sedikit. Tapi anak-anak saat ada bermain mereka lihat waduh ini api tanpa menyala besar, jadi langsung merambat dari dalam kios itu. Dia merambat keluar, sempat Om dengan Tante ini tidak keluar, tapi masyarakat melihat bahwa sudah ini, jadi mereka rame-rame berbondong-bondong untuk kasih keluar ini. Rencananya nih Om tidak mau keluar dari dalam. Pemiliknya luka bakar? Iya, luka bakar di sekujur tubuh, sudah kebetulan sudah dibawa ke rumah sakit, sudah ditangani. 2 unit mobil pemadam kebakaran serta 2 unit mobil tangki air dikerahkan dan sekitar 2 jam setelahnya api baru dapat dipadamkan. Amin Rosidah melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saudara, tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke berinisial MR diserahkan ke Kejaksaan Negeri Merauke setelah berkas-berkasnya dinyatakan lengkap atau P21. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga didampingi Kasih Humas AKP Pri Sutejo mengatakan, dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, pembuktian harus nyata dan pasti. Seperti pada kasus dugaan korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke yang menyebabkan kerugian negara mencapai 700 juta rupiah lebih. Dalam kasus ini sebanyak 32 orang saksi termasuk saksi ahli, yakni MR yang menjabat bendahara telah diperiksa. Dan untuk penyerahan tersangka dan barang bukti, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan Negeri Merauke. Ya, jadi sesuai dengan pemenuhan alat bukti, tersangka atas nama MF itu menjabat sebagai bendahara pengeluaran dari dinas tersebut. Ya, jadi sejauh ini sesuai dengan pemeriksaan dan melibatkan para ahli, ini yang kita kirim tersangkanya. Dan sudah P21. Karena dalam kasus korupsi tentunya dalam pembuktian itu harus nyata dan pasti, ya.
tidak ada kasus korupsi yang bisa P21 tanpa penyidik menemukan alat bukti yang nyata dan pasti. Dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di tahun 2020 lalu, penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni AA dan MR, di mana para tersangka menggelapkan anggaran dari dana uang persediaan sebesar 1 miliar rupiah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, dengan dana yang digelapkan mencapai 702 juta rupiah yang terdiri dari 4 kegiatan. Dalam proses penyidikan, tersangka melakukan pengembalian sehingga kerugian negara berkurang hingga 600 juta rupiah lebih. Amin Rosida melaporkan. Dalam melakukan pengawasan aktivitas bandara di Papua saat Natal dan Tahun Baru, Komite 2 DPD RI menemukan satu masalah yang menjadi perhatian lebih. Masalah tersebut adalah kerusakan pagar landasan pacu pesawat. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite 2 melakukan monitoring ke sejumlah bandara di Papua untuk memastikan kesiapan bandara saat Natal dan Tahun Baru. Hasil monitoring secara keseluruhan sudah sangat baik, namun ada satu hal yang menjadi masalah dan menjadi perhatian Komite 2 DPD RI. Masalah tersebut adalah rusaknya pagar runway di salah satu bandara di Papua. Hal tersebut langsung menjadi perhatian serius DPD RI melalui Komite 2 yang membidangi urusan perhubungan, darat, laut, dan udara. Lalita, salah satu anggota DPD RI Dapil Papua, sangat menyayangkan kerusakan pagar tersebut. Menurutnya hal tersebut dapat membahayakan penerbangan khususnya bagi keselamatan para penumpang. Pihak Komite 2 DPD RI telah meminta kepada pengelola bandara untuk segera memperbaiki kerusakan pagar tersebut. Cuma satu aja yang saya concern, yang saya agak khawatir, ternyata di titik landas yang kilometer berapa Pak? Itu ada kayak kerusakan pagar di bandara, runway. 30. Memang kita udah perbaiki tapi sering ada lagi kerusakan lagi. Itu yang sangat menjadi concern buat saya. Seharusnya itu tidak terjadi karena itu sangat membahayakan baik nyawa penumpang, pesawat yang lain ataupun yang lainnya, entah itu kru di lapangan di bandara ya, harusnya itu sudah bisa ditangani. Jangan sampai hanya karena ada kerusakan kecil banyak nyawa hilang. Itu aja yang saya dari tadi mikir, kok bisa ya ada kerusakan pagar runway bandara. Ya semoga secepatnya diatasi dan tidak ada lagi lah tangan-tangan usil lagi. TVRI Papua, Renol mengabarkan. Saudara, Pasar Ikan Biak Numfor mengalami penurunan pengunjung pada awal tahun 2025, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2025. Hal itu disebabkan para pembeli telah melakukan aktivitas berbelanja pada tanggal 30 dan 31 Desember 2024, sehingga Pasar Ikan Biak sepi pengunjung. Beginilah suasana Pasar Ikan Biak yang terlihat cukup sepi dari hari-hari biasanya. Pasar Ikan Biak yang terletak di Kelurahan Vandoy ini menjadi salah satu pasar sentral di Kota Biak yang menjual ikan dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Salah satu pedagang ikan, Anas Sombuk, mengatakan setiap awal tahun atau tepatnya pada tanggal 1 Januari, Pasar Ikan Biak selalu sepi dari pembeli atau pengunjung. Hal ini dikarenakan para pembeli telah melakukan aktivitas perbelanjaan pada tanggal 30 dan 31 Desember. Untuk persiapan acara malam lepas sambut tahun baru. Ana menjelaskan meski demikian pada tanggal 1 Januari beberapa pedagang bumbu maupun pedagang ikan tetap datang ke pasar ikan untuk berjualan memenuhi kebutuhan pembeli di awal tahun. Selain itu Ana juga harus tetap berjualan ikan agar stok ikan miliknya tidak busuk atau disimpan terlalu lama. Banyak, terus kurang pembeli itu pada saat tanggal 31 Desember kan pembeli agak banyak. Januari ke atas itu pembeli kurang. Pedagang ikan kurang. Kalau kau bilang itu tanggal 1 Januari itu memang sepi sekali terhadap pembeli. Apalagi kalau pura-pura semua banyak yang dapat kan kurang. Kalau kita tidak jualan kan jelas kan tidak bisa ini, harus kasih habis. Nanti ikan rusak kalau tidak jual. Saudara, menyambut liburan akhir tahun 2024,
Banyak tempat di Jayapura yang menawarkan pengalaman spesial untuk merayakan momen pergantian tahun. Salah satunya adalah sejumlah hotel di Jayapura. Berikut informasinya untuk Anda. Pada liburan akhir tahun, sejumlah hotel di Jayapura telah menyiapkan hunian untuk para tamu yang ingin merayakan pergantian tahun di Papua. Dengan pemandangan indah, suasana yang tenang, dan beberapa fasilitas, hotel-hotel di Jayapura menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan. Selain itu, lokasi hotel yang memudahkan tamu untuk mengakses berbagai destinasi wisata terkenal di sekitar Jayapura, seperti Pantai Hamadi, Jembatan Merah, dan berbagai objek wisata alam yang mempesona, juga menjadi alasan beberapa orang memilih hotel-hotel di Jayapura yang ingin menikmati liburan akhir tahun dengan pemandangan indah dan suasana yang tenang. Salah satu General Manager Hotel di Jayapura, Ruben menjelaskan, pengunjung hotel mengalami penurunan yang signifikan karena pengaruh dari COVID yang terjadi beberapa tahun silam dan adanya pencalonan kepala daerah beberapa waktu lalu. Oke, untuk di Hotel Gamalama sendiri, kita di tingkat okupansi dari tahun 2023 itu memang agak naik, cuma di 2024 ini memang agak signifikan turun low ya di 2024. Itu dikarenakan karena kemarin pengaruh dari salah satu COVID ya kan, berpengaruh sampai ke sini, akhirnya tingkat okupansi tamu untuk di 2024 ini memang agak menurun drastis untuk tingkat hunian di Jayapura juga rata-rata begitu. Dan yang kedua adanya pencalonan kemarin juga itu merupakan dampak bagi hotel-hotel karena ada hotel yang memang ditujukan untuk kegiatan itu dan ada juga hotel yang tidak ditujukan untuk kegiatan seperti itu. Jadi hotel-hotel kita macam Melati begini sangat berdampak sekali pada tingkat hunian di Jayapura ini. Ruben juga menambahkan, tamu hotel yang datang kebanyakan adalah tamu-tamu lokal. Tamu dari luar Papua sangat sedikit jumlahnya. Dari Jayapura, Hardianti melaporkan. Saudara, di awal tahun 2025, harga ikan di beberapa pasar sentral dalam kota Manokwari masih tinggi. Hal tersebut dikarenakan banyak nelayan yang belum melaut. Awal tahun 2025, harga ikan di pasar dalam Manokwari masih tinggi harganya. Dari kisaran Rp50.000 hingga yang paling tinggi Rp200.000. Dari pantauan tim liputan di Pasar Ikan Sanggeng Manokwari, suasana pasar sudah berjalan, namun jumlah pedagang yang berjualan ikan masih sangat sedikit dibandingkan hari-hari biasanya. Salah satu pedagang ikan, Yosua Yenu, saat ditemui mengatakan di awal tahun 2025, kondisi pasar saat ini belum stabil dengan baik, dikarenakan nelayan masih merayakan tahun baru. Hal ini berdampak pada situasi pasar saat ini. Dan harga ikan saat ini masih dinilai sangat tinggi dari harga-harga biasanya. Aktivitas pasar akan berjalan kembali normal pada tanggal 5 hingga pertengahan bulan Januari. Walaupun kurangnya ikan, namun pembeli yang datang ke Pasar Ikan Sanggeng untuk berbelanja, antusiasnya masih sangat meningkat. Puji Tuhan, di tahun baru 2025 ini, pada hari ini tanggal 2 Januari, kondisi pasar hari ini belum stabil. Kenapa demikian? Karena para nelayan-nelayan yang selalu ke laut untuk mancing, mereka masih merayakan di mana menyambut tahun baru, sehingga kondisi pasar hari ini belum stabil. Dan harga ikan hari ini agak sedikit melonjak naik. Dari yang harga 150 naik ke harga 200. Itu untuk santai ikan-ikan kecil, seperti ikan merah, yang tali-tali, sedangkan yang besar, yang tadinya harganya 150 juga naik 200. Saya sementara seperti begitu. Minimal tanggal 5-6 kita sudah meningkat. Ya, maksimalnya pasti tanggal-tanggal 10 ke atas. Itu sudah maksimal, sudah stabil seperti biasa. Itu harga ikan pasti stabil kembali. Tapi untuk para pembeli atau konsumsi masih jalan seperti biasa. Cuma kondisi ikan saja yang menurun karena nelayan masih istirahat ataupun masih melaksanakan perayaan tahun baru.
Untuk harga ikan yang paling terendah yaitu dari kisaran 50.000 hingga yang tertinggi 200.000. Selain ikan, pedagang sayur, bumbu dapur dan juga sagu sudah membuka lapak jualannya untuk berdagang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, buah pinang menjadi salah satu produk primadona beberapa pedagang di pasar dalam kota Manokwari karena harganya yang stabil dan jumlah pembelinya selalu ada setiap hari. Salah satu usaha yang harganya tetap normal dan peminatnya masih sangat banyak, yaitu berjualan pinang. Di tanah Papua, makan pinang merupakan budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun. Karena peminatnya sangat banyak, maka pedagang pinang juga mulai banyak berjualan di sepanjang jalan dalam kota Manokwari. Beberapa pedagang pinang yang berjualan sangat banyak di areal Pasar Sanggeng Manokwari, tepatnya di depan Bank Mandiri, berdiri beberapa lapak kecil berjejer yang mendagangkan pinang kering, pinang muda, siri, dan juga kapur. Udin, salah satu pedagang pinang yang telah berjualan selama kurang lebih 6 tahun di Pasar Sanggeng Manokwari, mengatakan untuk pinang kering diimpor dari Sumatera, sedangkan pinang muda, siri, dan juga kapur berasal dari dalam Manokwari dan juga sekitarnya. Sedangkan untuk harga pinang kering 1 kilo dihargai 80 hingga 90.000, tergantung kualitas produk tersebut. Untuk siri 1 kilo dihargai 60.000, sedangkan harga kapur 1 kilo 10.000. Udin menambahkan, senang berjualan pinang karena harganya stabil dan juga pembelinya normal, tidak terpengaruh dengan naik turunnya harga seperti produk lain yang ada di pasaran. Stabil ya, tidak ini, tidak pengaruh dengan harga rica naik atau apa, dia stabil tetap ya. Peminatnya bagaimana? Bagus ya? Oh, ini kalau pinang kering didatangkan dari Sumatera ya? Kilonya di sini kena 60, ada 80 ya. Kalau untuk lokal sendiri? Lokal di sini siri kan? Siri. Kalau siri dari Jayapura ya. Jayapura ya? Iya. 60 ya. Kalau ditumpuk-tumpuk begini, satu tumpuk berapa? 5.000. Kalau pinang yang ini? Itu lagi 5.000 ya. Satu bungkus kapur berapa Kak? 10.000. Ya. Dari hasil jualan yang didagangkan, setiap bulan omset jutaan rupiah mereka bisa dapatkan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Cegah stunting itu penting. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan beresiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Stunting bisa diatasi hanya dalam 100 hari kehidupan pertama, oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa beresiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa. Ayo, mari kita semua wujudkan Bintuni sehat dan bebas stunting. Bapak, Mama, Saudara, dong semua, mari jaga kitong punya anak-anak supaya terhindar dari stunting. Hidup keren. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, BMKG Torea himbau di awal tahun 2025, potensi cuaca ekstrim akan terjadi selama periode dari tanggal 31 Desember hingga 6 Januari 2025. Untuk itu, masyarakat waspada dengan perubahan cuaca yang terjadi. Selasa 31 Desember 2024, BMKG Torea
melalui forecaster menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk 7 hari ke depan dimulai 1 Januari hingga 7 Januari 2025. Hal tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Torea, Tri Maria Isabella, dari ruang pantau pada Selasa 31 Desember 2024. Berdasarkan analisis global, Indonesia saat ini memasuki fase La Nina lemah. La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik, bagian tengah dan timur di bawah kondisi normal, yang dapat dilihat dari nilai SST lebih dari minus 0,5 selama 3 bulan berturut-turut dan nilai SOI pada 6,5 La Nina. Lemah menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia masih akan menghadapi potensi curah hujan yang signifikan di wilayah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur yang dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Kabupaten Fakfak merupakan wilayah di mana terdiri dari bukit dan lembah serta berbatasan langsung dengan laut perairan Kabupaten Fakfak. Sehingga Kabupaten Fakfak sangat berperan penting terhadap aktivitas pertumbuhan awan konvektif dan meningkatnya curah hujan di wilayah Kabupaten Fakfak. Hal ini disebabkan adanya pengaruh angin gunung dan angin lemah serta adanya angin darat dan angin laut. Menghadapi potensi cuaca ekstrim ini, BMKG menghimbau masyarakat untuk mengantisipasi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air, terutama di wilayah rawan. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain. Menyambut tahun baru 2025, ratusan kembang api menghiasi langit kota Fakfak. Keindahan tersebut menjadi daya tarik tersendiri di penghujung tahun 2024. Inilah kemeriahan kota Fakfak saat pergantian tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2025. Dari pantauan tim liputan yang melakukan peliputan dari darat dan juga dari udara menggunakan drone, di atas kota Fakfak diterangi ratusan titik petasan dengan warna-warni dan bunyi berbeda-beda. Dan ukuran yang berbeda-beda, ada ukuran kecil dan juga ada ukuran besar. Menggelegar di atas langit sembari mengeluarkan aneka formasi warna dan bentuk. Situasi bunyi petasan ini sesuai pantauan tim liputan berlangsung lebih kurang 1 jam. Secara kasat mata, petasan yang habis dibunyikan bisa menelan jutaan rupiah untuk pengadaannya. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara mengucap syukur bisa masuk di tahun baru 1 Januari 2025, Jemaat GPI Papua melaksanakan ibadah awal tahun dengan tema Allah menampakkan karyanya. Pendeta Maurits Rorohmana, pelayan firman GPI Papua, memimpin pelayanan ibadah tahun baru 1 Januari 2025 dengan pembacaan Alkitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul sesuai penerbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia, yakni Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Dengan judul sesuai penerbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia, yakni Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Dalam refleksi khotbah, Pendeta Maurits mengatakan pembacaan dalam Wahyu 21 adalah wahyu Allah, melalui penglihatan Rasul Yohanes bahwa adanya keinginan Allah Yerusalem baru, sebagaimana janji Allah akan berdiam di antara umatnya. Dalam pembacaan firman Tuhan kita, Wahyu 21 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-8 adalah bagian dari kitab Wahyu yang juga dapat mengungkapkan gambaran tentang dunia baru dan kedatangan kerajaan Allah yang penuh kemuliaan. Ayat pertama ini dapat mencatat bahwa Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, menggantikan langit dan bumi yang lama yang telah hancur karena dosa dan penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam penglihatan ini, Yerusalem baru, kota suci, turun dari surga. Ini menunjukkan bahwa pemulihan
penuh. Pendeta Maurits menambahkan dalam refleksinya ketika Allah menghendaki perubahan dalam sikap dan perilaku umat manusia di tahun 2025, Allah juga berjanji akan tinggal bersama dengan umat pilihannya dalam tugas dan pelayanan setiap orang yang benar di mata Tuhan. Ini yang semestinya yang harus kita jalani, kita lakukan dalam setiap kehidupan kita untuk memasuki tahun pelayanan, tahun pergumulan 2025 ini. Setiap kita yang diberi tanggung jawab untuk menata layani pelayanan pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan ini. Dari pantauan tim liputan ibadah tahun baru, Jemaat Tanah Papua mengusung tema tahun dan bulan pelayanan 2025. Bulan Januari disoroti tema Allah menampakkan karyanya dan subtema Tuhan yang kekal menjadikan manusia dan alam semesta menjadi baru. Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua menggelar ibadah perayaan Natal. Di dalamnya dibagikan berbagai hadiah kepada anak-anak yang berkreasi di masa Raya Advent 2024. Hal tersebut dijelaskan Sekretaris Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GPI Papua, Diaspora Fakfak, Sinta Matwear. Dalam menjelaskan kepada tim liputan usai ibadah perayaan Natal, Sinta mengatakan dalam ibadah Natal ada banyak kreasi yang ditampilkan anak remaja. Di dalamnya fragmen kilas balik kelahiran Yesus Kristus dan puji-pujian dari anak dan remaja, dan juga pembagian hadiah kepada anak-anak yang mengkreasikan bahan buangan akhir menjadi hiasan dinding yang cantik. Dalam sesi pembakaran lilin, ada sejumlah lilin Natal dibakar oleh tamu yang ditunjuk. Setiap lilin dengan ayat nats yang disampaikan anak-anak remaja yang tampil di depan pohon Natal dengan formasi salib putih. Pembakaran lilin pertama oleh pengantar Jemaat Pendeta Maurits Roromana. Pembakaran lilin kedua oleh Ketua Jemaat Bapak Frans Tamela dan dilanjutkan oleh para undangan lain yang hadir. Anak remaja yang hadir dalam ibadah Natal mereka kurang lebih 300 orang anak. Frans Tamela, kontributor TVRI Fakfak, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pelabuhan Yosudarso sebagai pelabuhan induk dan terbesar di Provinsi Papua Selatan hingga tahun 2024 ini dinilai mengalami penurunan karena mengalami pendangkalan. Nahkoda KM Sirimau Kapten Khairuddin mengatakan, pemerintah daerah dan Pelindo seharusnya bekerja sama guna melakukan pengerukan lumpur di Pelabuhan Yosudarso Merauke. Hal ini harus dilakukan karena selama ini jika ada aktivitas kapal yang akan masuk pelabuhan, harus menunggu berjam-jam hingga air pasang terlebih dahulu. Kapten Khairuddin juga telah mengirim surat ke bagian operasional Pelni yang telah diteruskan ke Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengerukan. Kapten Khairuddin menambahkan pelabuhan merupakan pintu gerbang ekonomi di suatu daerah. Apabila tidak ada aktivitas di pelabuhan, maka ekonomi akan lumpuh. Amin Rosidang melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Guna mengantisipasi penularan COVID-19 varian baru, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Merauke, Pos Bandara Mopa, melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang pesawat yang melakukan mudik Hari Raya Natal maupun Tahun Baru, khususnya bagi yang baru tiba. Perawat Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Merauke, Lili, mengatakan, dalam pemeriksaan ini pihaknya menggunakan alat termoscanner yang bisa mendeteksi suhu tubuh manusia secara otomatis. Setiap penumpang yang tiba dari luar Merauke akan melewati termoscanner sebelum mengambil bagasi maupun hendak menuju pintu keluar bandara. Apabila ditemukan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, maka penumpang tersebut akan diarahkan ke pos kesehatan pelabuhan untuk dilakukan konfirmasi. Sementara penumpang yang hendak berangkat dari Merauke, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak maskapai. Bagi penumpang yang tiba dari luar daerah, kita ada pemeriksaan dengan termoscanner yang bisa mengukur suhu penumpang. Jadi nanti kalau kita dapat suhu yang di atas 38 derajat Celcius, kita akan konfirmasikan pasien tersebut dengan manual.
Sebaliknya kalau penumpang yang dari Merauke keluar apakah ada dilakukan pemeriksaan juga? Kalau untuk penumpang yang keluar, kita sebenarnya mungkin melewati maskapai ada pelaporan, misalnya ada ditanya ada penumpang yang sakit atau ada keluhan, nanti dari maskapai akan diarahkan ke klinik kami dan kami akan melakukan pemeriksaan. Kalau untuk sejauh ini selama arus mudik peningkatan jumlah penumpang kita belum temukan yang di atas 38%. Tapi kalau Ibu melihat ini arus mudiknya meningkat atau menurun? Ada peningkatan. Sejauh ini di tengah terjadinya lonjakan penumpang di Bandara Mopah selama arus mudik, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Merauke belum menemukan penumpang dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Walaupun tampak peningkatan jumlah penumpang di Bandara Mopah. Amin Rosida melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Cegah stunting, itu penting. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan beresiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Stunting bisa diatasi hanya dalam 100 hari kehidupan pertama, oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa beresiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa. Ayo, mari kita semua wujudkan Bintuni sehat dan bebas stunting. Bapak, Mama, Saudara, dong semua, mari jaga kitong punya anak-anak supaya terhindar dari stunting. Hidup berencana, itu keren. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Kring Bunda Maria Paroki Santo Yosep Nabire Barat, Dekanat Teluk Cendrawasih Keuskupan Timika, merayakan Natal 24-25 Desember dengan tema sentral Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem yang berlangsung di Gereja Katolik Kring Bunda Maria Jalan Sarera, Bumi Mulia, Wanggar. John TKG, pewarta Kring Bunda Maria mengatakan, sesuai dengan tema Natal, pihaknya mengajak umat untuk menyatakan diri dalam keluarga, kemudian Yesus sebagai juru selamat bagi dunia. Jadi ibu bapak, saudara dan saudari yang mungkin melihat atau mungkin menganalisa tema dari Natal 2024 ini, secara nyata kita tidak bisa pergi ke Bethlehem. Tapi kita sudah sampai dan kita sudah pergi ke Bethlehem. Lewat apa yang kita sudah siapkan sejak persiapan itu dilaksanakan sampai dengan perayaan Natal. Itu semua sudah dilaksanakan oleh setiap orang yang telah mengalami, merasakan bahwa dia telah mempersiapkan diri untuk menyambut hari raya Natal ini. Berarti dia sudah pergi ke Bethlehem dengan sendirinya secara iman. Dalam ibadah Natal bersama tersebut diikuti oleh puluhan umat yang berlangsung dengan hikmat dan penuh sukacita. John Magai melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun 8 kabupaten harus memperhatikan organisasi yang resmi mendaftar Kesbangpol Provinsi maupun Kesbangpol Kabupaten. Eka Kristina Yemo selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Dapil Papua Tengah menyampaikan, organisasi Anla Bepuja harus mendapat perhatian khusus karena di dalamnya terdapat talenta-talenta muda yang tergabung dan memiliki integritas untuk turut terlibat dalam pembangunan di atas tanah Papua. Sehingga Eka Kristina Yemo berharap organisasi ini dapat dilibatkan dalam setiap program pemerintah yang mencakup wilayah Lapago.
Keanggotaannya juga akan semakin solid dan juga berkembang melalui organisasi yang terakomodir melalui Kesbangpol. Organisasi yang mana yang terus aktif berjalan, yang mana yang tidak, yang mana yang bisa mendukung dan mendorong program pemerintah berjalan agar organisasi Anlabe Puja ini diikut sertakan di dalam setiap program yang diprogramkan oleh pemerintah. Jadi ada yang bisa dikerjakan oleh Anlabe Puja ini karena organisasi Anlabe Puja ini dia mencakup wilayah Lapago seluruhnya, dan itu luar biasa sekali. Jadi saya harap di dalam anggota ini juga bukan hanya semua suku ada, mewakili semua suku ada di dalam Anlabe Puja. Kalau mau lihat setiap suku-suku yang ada di Papua, khusus Papua Tengah ya, dari pesisir ada, dari gunung ada, dari Me ada. Jadi harapan kami agar Anlabe Puja ini bisa berkembang, itu pemerintah harus memperhatikan setiap organisasi yang sudah terdaftar di Kesbangpol yang aktif menjalankan kegiatannya dengan uang sendiri, dan itu harus diperhatikan dan diakomodir secara baik. John Magai melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Pelaksanaan perayaan Hari Raya Natal di Kabupaten Merauke tahun 2024 berjalan dengan aman dan lancar. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengungkapkan bahwa situasi tetap kondusif mulai dari Misa Malam Kudus pada 24 Desember hingga ibadah Hari Natal kedua pada 26 Desember 2024. Perayaan Hari Raya Natal di Kabupaten Merauke tahun 2024 berlangsung dengan penuh kedamaian dan ketertiban. Sejak Misa Malam Natal pada tanggal 24 Desember hingga ibadah Hari Natal kedua yang berlangsung pada 26 Desember 2024, situasi keamanan di wilayah ini tetap terjaga dengan baik. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah menurunkan personil di setiap tempat ibadah untuk memastikan kelancaran ibadah Natal. Sejumlah gereja di Merauke dan sekitarnya menjadi fokus pengamanan polisi dengan petugas melakukan penjagaan dan patroli rutin di sekitar lokasi ibadah. Misa Malam Natal diadakan pada 24 Desember 2024 serta ibadah pada 25 dan 26 Desember dihadiri oleh ribuan umat Kristiani, berlangsung dengan khidmat tanpa ada gangguan. Polres Merauke juga memastikan pengamanan di jalur-jalur yang dilalui oleh jemaat menuju gereja, serta mengantisipasi potensi kemacetan atau gangguan lainnya. Pihak kepolisian tidak hanya fokus pada tempat ibadah, tetapi juga mengamankan jalur utama dan titik-titik rawan yang sering dilalui masyarakat. Ibadah Natal mulai dari Misa Vigili Natal, perayaan Malam Kudus, sampai dengan Hari Natal tanggal 25 dan 26 kemarin, ya puji Tuhan situasi di Kabupaten Merauke masih aman dan kondusif. Saudara-saudari kita yang merayakan Natal bisa melaksanakan ibadah dengan baik, begitu juga dengan acara silaturahmi ya, yang biasanya memang dilakukan atau biasanya ada dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kita saling berkunjung ke rumah-rumah. Dengan pengamanan yang maksimal dan kerjasama dari semua pihak, perayaan Natal di Kabupaten Merauke tahun 2024 pun dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh kebahagiaan. Dari Merauke, Amin Rosida melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat Sepekan, edisi Minggu 5 Januari 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ines Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Pace-mace, sekarang di Indonesia ada sekitar 37,5% anak umur kurang dari 5 tahun mengalami stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal pada anak kurang dari 2 tahun akibat kekurangan gizi yang berlangsung lama dari mulai